selamat pagi anak-anak semua. Selamat bergabung di GCC Kids Purwokerto. Apa kabarnya nih hari ini? Ya, luar biasa. Karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk selalu menyertai kita, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita. Pagi ini kita akan memuji Tuhan bersama kakak-kakak dari STT Soteria, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Alda. Dan pastinya ibadah kita pagi ini akan seru dan menyenangkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun melalui online. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu dan berkati ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Semangat ya, enjoy and be blessed. Halo adik-adik, kali ini di ibadah online experience bersama Miss Erliwati dan Miss Elizabeth, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa. Ikuti gerakan kita ya.
kembali lagi bersama dengan Miss Alda. Nah, di minggu-minggu sebelumnya, Miss yakin adik-adik sudah mengikuti begitu banyak sekolah minggu, mendengarkan banyak cerita sekolah minggu, bagaimana Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, dan kemarin kita telah mendengar cerita mengenai pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, jika saja pada saat itu sudah ada televisi, sudah ada kamera, sudah ada YouTube, Miss yakin karya penyelambatan Tuhan Yesus yang begitu besar pasti sudah direkam, karena menurut Miss hal itu hal yang sangat luar biasa dan seharusnya dapat direkam dan disaksikan oleh kita semua sampai pada saat ini. Miss akan merekayasa ulang atau menceritakan seperti sebuah berita supaya kita semua dapat sama-sama membayangkan, kemudian dapat sama-sama menyaksikan bagaimana jika karya penyelamatan Tuhan pada saat itu diceritakan atau dibuat seperti berita dan disiarkan di televisi. Check it out! Selamat datang di Kids Gracia Community Purwokerto, tempat di mana kita meliput semua kisah terbesar hari ini. Jika kamu hanya mendengarkan, kita akan menindaklanjuti cerita yang dimulai beberapa hari lalu. Laporan kita menunjukkan bahwa jumlah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus melejit pada hari ini. Sebuah hari yang oleh orang Yahudi disebut sebagai Pentakosta. Kita membaca dari sumber kita, dari Kisah Para Rasul, bahwa 3.000 orang menaruh iman mereka kepada Yesus pada hari itu. Dan jumlahnya terus bertambah dari hari lepas hari. Setiap hari semakin banyak orang memilih untuk percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Rupanya orang-orang ini berkumpul di rumah, kemudian mereka berhidup bersama, berbagi kehidupan, dan bahkan makanan mereka berbagi satu sama lain. Ini luar biasa. Keadaan menjadi lebih baik dan menjadi lebih menarik. Dan beberapa hari yang lalu, ketika 2 orang pria pergi ke bait suci, orang-orang ini adalah murid Yesus. Mereka bernama Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sedang menuju ke bait suci ketika mereka melihat seorang pria yang tidak bisa berjalan atau lumpuh yang sedang dibawa ke gerbang bait suci. Menurut penelitian kami, ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pria tersebut. Setiap hari, seseorang akan membawa pria ini ke bait suci dan dia akan meminta uang kepada orang-orang yang lewat di gerbang bait suci tersebut. Dan pada hari itu, pria ini meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Tapi ternyata dengan meminta uang, dia tidak diberikan uang, tapi kehidupannya menjadi berubah. Sumber di tempat kejadian mengatakan bahwa Petrus mengatakan seperti ini kepada pria tersebut. Saya akan mengutipnya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Itulah yang dilakukan pria itu. Dia benar-benar melompat kegirangan. Maksudku, aku memang tidak ada di sana, tetapi laporan ini cukup meyakinkan. Seperti yang kamu duga, banyak orang berkumpul ketika hal itu terjadi. Pria bernama Petrus berbicara kepada banyak orang pada saat itu. Rupanya aku punya transkrip di sini tentang apa yang dia katakan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran
tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Wow, kata-kata yang sangat kuat dari Petrus. Faktanya, sumber memberitahu kita bahwa Petrus dan Yohanes telah kembali kepada teman-teman mereka dan memberitahu mereka tentang segala yang telah Allah lakukan. Tidak heran, para pemimpin agama yang mendengar pidato Petrus menjadi marah. Mereka melibatkan otoritas bait suci. Kemudian Petrus dan Yohanes pun ditangkap dan mereka dipenjara. Sumber memberitahu kita bahwa keesokan harinya sekelompok pemimpin agama berkumpul, termasuk imam besar bernama Hanas dan keluarganya. Mereka memerintahkan para penjaga untuk membawa Petrus dan Yohanes ke hadapan mereka. Ketika Petrus dan Yohanes tiba di depan Sanhedrin, otoritas agama menuntut untuk mengetahui dalam nama dan kekuasaan siapa mereka melakukan mujizat ini. Petrus tidak menahan diri. Dia memberitahu kepada mereka bahwa mereka telah menyembuhkan orang lumpuh itu melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, aku yakin akan mendapatkan pidatonya di sini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Penyiar berita ini misalnya terkesan dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Dari penelitian kita, ini adalah pria biasa dengan sedikit atau tanpa pelatihan berbicara di depan umum atau penafsiran tulisan suci. Bagaimana mereka bisa begitu berani? Rupanya waktu mereka bersama dengan Yesus, Yesus memiliki pengaruh yang besar pada keberanian dan kebijaksanaan mereka pada saat itu. Para pemimpin agama memerintahkan Petrus dan Yohanes pergi, dan mereka memberi orang-orang peringatan mereka tidak boleh berbicara dengan nama Yesus. Tetapi sumberku mengatakan kepadaku bahwa Petrus dan Yohanes tidak punya rencana untuk mengikuti peringatan tersebut. Bahkan Petrus dan Yohanes mengatakan ini kepada imam besar dan para pemimpinnya, dan aku akan memberitahukan kepada kalian.
Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata apa-apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Para pemimpin agama tidak bisa menemukan alasan untuk menahan Petrus dan Yohanes di dalam penjara. Bagaimanapun, mereka tidak menyangkal bahwa mujizat telah terjadi. Pria yang telah disembuhkan itu berdiri di sana tepat di depan semua orang dengan kedua kakinya yang sudah sembuh. Jadi, pada siaran ini, aku dapat melaporkan bahwa Petrus dan Yohanes sebenarnya bebas dan mereka terus menyebarkan pesan yang telah mereka rasa dan misi mereka bahwa Yesus telah hidup. Faktanya, sumber memberitahu kita bahwa Petrus dan Yohanes telah kembali kepada teman-teman mereka dan memberitahu mereka tentang segala hal yang telah Allah lakukan di dalam perjalanan mereka. Apa ini? Berita terbaru? Melalui kuasa Roh Kudus, sebagai hasil dari semua yang telah terjadi, penyembuhan dan pesan Yesus terus-menerus menyebar ke berbagai arah. Sumber kami melaporkan bahwa jumlah orang percaya sekarang telah bertumbuh menjadi lebih banyak, bahkan lebih daripada 5.000 orang. Wow, kita akan membutuhkan grafik yang lebih besar lagi karena penambahan umat percaya menjadi lebih banyak. Itu saja untuk berita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan berita dari Kids Gracia Community Purwokerto. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, itu tadi sangat menyenangkan. Tetapi ketika kita semua mulai memikirkan dan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan nyata, itu mungkin tidak akan terlalu menyenangkan bagi Petrus maupun bagi Yohanes. Itu adalah saat-saat yang menakutkan bagi mereka. Tapi tetap saja ternyata Petrus dan Yohanes tahu bagaimana mereka harus terus untuk berjalan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ingat apa yang mereka katakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Itu hanya menunjukkan betapa bertekadnya mereka, betapa bertekadnya kedua orang ini untuk membagikan berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setelah semua yang telah mereka alami, mereka tahu betapa pentingnya melakukan ini. Mereka akan terus berjalan bahkan ketika itu menjadi hal yang sulit. Mereka akan terus berjalan walaupun yang akan mereka jalani semakin hari semakin sulit untuk mereka. Petrus dan Yohanes membuat pilihan yang bijaksana untuk terus berjalan karena mereka tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan juga bersama-sama dengan teman-teman di rumah dan juga bersama-sama dengan Miss Alda di sini. Mari kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Untuk itu sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami melihat bagaimana Petrus dan Yohanes yang memilih untuk terus melangkah walaupun banyak hal yang mereka rasakan semakin sulit ketika mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberkati kami, mau menolong kami ketika kami juga mau melangkah ke depan, mau
menggapai cita-cita kami juga ketika kami mau berjalan untuk memperbaiki kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan mau menolong kami agar kami dapat terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan dan juga terus melangkah untuk menggapai cita-cita yang kami impikan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang berada di rumah. Tuhan tolong mau berkati mereka, pekerjaan, usaha. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan juga memberikan kasih Tuhan yang melimpah untuk keluarga kami dan juga untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan mau memberkati kami semua dan Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa bottom line kita minggu ini terus berjalan bahkan ketika itu menjadi sulit. Sekarang minggu terakhir, kita mau lihat siapa saja yang berulang tahun. Nah, untuk bulan ini ulang tahunnya rame-rame ya. Yang berulang tahun bulan Maret, April, dan Mei. Siapa saja teman-teman kita yang berulang tahun? Coba kita lihat. Bagi yang berulang tahun tadi, Miss ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita pagi hari ini. Ingat, jangan kendor, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. See you. God bless you.